Nah, sehubungan telah terjadinya komunikasi pihak lain dengan saudara RE untuk melakukan wawancara yang akan ditayangkan dalam program salah satu stasiun TV tanpa persetujuan LPSK, maka hal tersebut telah bertentangan dengan pasal 30 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta perjanjian perlindungan dan pernyataan sediaan yang telah ditandatangani oleh saudara RE. Atas hal tersebut, LPSK telah menyampaikan surat keberatan kepada pimpinan media tersebut dan meminta agar wawancara tidak ditayangkan karena terdapat konsekuensi tentunya terhadap perlindungan saudara RE. Namun dalam kenyataannya, wawancara terhadap saudara RE tetap ditayangkan pada Kamis malam pukul 20.30 WIB. Atas hal tersebut, maka Kamis 9 Maret 2023 LPSK telah melaksanakan sidang Mahkamah Pimpinan LPSK dengan keputusan untuk menghentikan perlindungan kepada saudara RE. Saya mewakili tim penasihat hukum sangat menyesalkan dan menyayangkan keputusan LPSK hari ini yang menghentikan perlindungan terhadap Richard Eliezer. Menurut saya, keputusan ini tidak cukup bijaksana dan merugikan terpenuhinya hak hukum dari Eliezer. Tidak benar apa yang dikatakan oleh LPSK bahwa Richard Eliezer melanggar perjanjian pada poin tidak berhubungan dan memberikan komentar apapun secara langsung dan terbuka pada pihak manapun tanpa sepengetahuan dan persetujuan LPSK. Karena sebelum diadakan wawancara, H-1 sudah dikirimkan surat untuk mendapatkan perizinan kepada pihak-pihak yang berwenang, termasuk LPSK yang mendapatkan tembusan. Dalam hal ini, saya sebagai penasihat hukum, saya melakukan konfirmasi langsung kepada para pihak tersebut dan juga kepada para pihak. Ada simbol grief duka cita. Ada kondisi-kondisi yang nggak kayak dulu lagi. Kalau kayak dulu kan pihak LPSK begitu hubungannya sangat baik dengan Richard Eliezer dan begitu melindungi. Setelah dicabutnya perlindungan itu ada simbol duka cita, teman-teman. Jadi ini sangat-sangat besar pengaruhnya buat Richard Eliezer, ya. Mengapa ada duka cita untuk Richard Eliezer? Apa yang sudah terjadi? Ada usaha-usaha untuk apa? Untuk mengisolasi. Di sini isolasi ini kan ibaratnya orang yang disendirikan, menyendiri, mengisolasi dari keramaian atau bisa juga terpenjara. Jadi di sini akan ada kejadian-kejadian yang begitu menyedihkan di dalam penjara di sini nanti ketika pihak LPSK tidak melindungi Richard Eliezer lagi. Ada isolasi, ada kreasi, dan ada duka cita. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh pihak Richard Eliezer ini terkait nasib Richard Eliezer di dalam penjara nantinya? Apa yang harus dilakukan? Adanya usaha-usaha kegigihan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Berhasilkah? Trick carry. Trick carry ini ibaratnya siasat atau berusaha melancarkan usaha-usaha untuk gimana caranya agar Richard Eliezer ini mendapatkan perlindungan seperti itu. Selanjutnya, tapi di sini tipu daya itu bisa dikatakan juga kondisi yang kurang bagus untuk Richard loh ya. Apakah nanti akan ada pihak yang menolong Richard Eliezer selain LPSK di sini? Ada soulmate. Akan ada pihak-pihak yang perhatian kepada Richard Eliezer, soulmate. Apakah itu akan menjamin keselamatannya? Ada jalan buntu di sini. Pihak-pihak itu kurang bisa menjamin keselamatan Richard Eliezer. Selanjutnya, mengapa begitu? Dan itu adalah buang-buang waktu. Jadi ketika berharap akan ada pihak-pihak yang bisa menaungi atau menyelamatkan Richard Eliezer terkait keselamatannya saat di penjara,
Itu bisa dikatakan harapan tinggal harapan, teman-teman, kalau menurut kartu ini. Jadi intinya di sini ya, setelah pihak LPSK mencabut perlindungannya kepada Richard Eliezer, di sini kondisi Richard Eliezer sangat-sangat terpuruk ya, tidak seperti dulu lagi keselamatannya begitu diutamakan. Di sini ada simbol isolasi, pengasingan, bisa dikatakan penjara. Di dalam penjara akan ada kejadian duka cita dan ada usaha-usaha untuk melakukan itu. Kita jadi ingat ya, saat itu Baradae akan dipenjara di mana gitu, kemudian gak sampai 1 hari langsung dipindahkan kembali. Tentunya sudah tercium bau-bau adanya sesuatu yang membahayakan. Dan di sini ada sesuatu yang membahayakan untuk Richard Eliezer juga saat dia nanti di penjara, karena sudah tidak dipantau keselamatannya oleh LPSK. Kemudian dari pihak pengacaranya sudah berusaha, ada Perseverance sudah berusaha untuk melakukan perubahan dalam keputusan LPSK, semoga bisa dipertimbangkan kembali. Tapi di sini kayaknya pertimbangan itu LPSK kayaknya sudah bulat untuk mencabut dari pemantauan keselamatan Richard Eliezer di sini ya. Makanya di sini ketika berharap ada seseorang atau ada pihak-pihak yang bisa melindungi keselamatan Richard Eliezer, ini ada impas, jalan buntu, dan itu penghamburan saja. Andai kata ada nanti pihak-pihak yang bisa melindungi Richard Eliezer, tapi perlindungannya tidak seperti perlindungan LPSK kepada Richard Eliezer. Nah, disinilah sangat-sangat membahayakan Richard Eliezer, teman-teman. Dari sini kayaknya pihak LPSK tidak mau mencabut keputusannya, karena mungkin ada masalah-masalah yang sudah dianggapnya pelanggaran pasal-pasal yang sudah disepakati. Di sini tadi kan ada simbol duka cita, grief, juga ada simbol jalan buntu, dan juga ada simbol isolasi serta usaha, yang artinya usaha dari pengacaranya agar LPSK bisa menaungi Richard Eliezer menghadapi jalan buntu. Dan di dalam penjara nanti juga ada usaha-usaha dari pihak-pihak yang bermusuhan dengan Richard Eliezer, yang sakit hati dengan Richard Eliezer, akan melakukan sesuatu yang bisa berujung kesedihan untuk Richard Eliezer. Kesedihan yang seperti apakah yang kemungkinan terjadi pada Richard Eliezer ini? Seberapa parakah atau biasa-biasa sajakah tingkat apa yang sudah dilakukan dari pihak yang berseberangan Richard Eliezer ini nanti? Saya hanya bisa melihat seberapa parakah, seberapa dalamkah yang harus dialami Richard Eliezer di dalam penjara ya. Seberapa parakah yang akan dialami Richard Eliezer di dalam penjara? Kekhawatiran, mengapa khawatir? Ada 7 tongkat yang menghujam. Nah, dalam kartu tarot, angka terendah 1, angka tertinggi 10. Ini ada tantangan di angka 7. Berarti apa yang dihadapi Richard Eliezer di dalam penjara nanti juga bisa dikatakan luar biasa. Ya, luar biasa banget, sangat berat. Selanjutnya, apakah Richard Eliezer bisa melampaui masa-masa itu? Ada simbol renewal, kesadaran, kebangkitan. Disinilah Richard Eliezer harus benar-benar safety, melindungi dirinya sendiri. Kalau dulu dia bisa berharap ada perlindungan dari LPSK, tapi saat ini dia benar-benar harus hati-hati pada dirinya sendiri. Ya. Selanjutnya ada pencerahan. Nah, ini yang bagus ya, tapi di sini setelah ada kebangkitan, setelah ada berusaha untuk bisa menjaga dirinya sendiri, di sini ada pencerahan. Yang artinya Richard ini harus betul-betul ada kesadaran di dalam dirinya untuk bisa hati-hati pada dirinya sendiri, untuk bisa
menfilter apa yang boleh dan apa yang tidak, terus tidak serta-merta percaya dengan orang-orang di sekitarnya, ya. Seperti itu, dan selalu harus mendekatkan diri pada Tuhan, menenangkan dirinya, jangan terlalu panik juga. Selanjutnya, the dreamer, teman-teman. The dreamer itu pemimpi, orang mimpi. Mimpi bisa tercapai ketika orang itu berusaha dan hati-hati. Tapi mimpi ini bisa juga tidak tercapai ketika orang itu ceroboh. Yang artinya di sini kecerobohan ini bisa membuat Richard Eliezer menjadi terpuruk. Ya. Makanya di sini ada simbol renewal hermit yang artinya kebangkitan spiritual untuk Richard Eliezer yang harus hati-hati, penuh kesadaran, jangan mudah percaya sama orang, juga harus ngerti aturan-aturan yang boleh dilakukan dan tidak. Karena di sini tantangannya untuk Richard sangat luar biasa. Angka 7. Tinggal 3 angka lagi menuju 10. Ya. Jadi saya bilang luar biasa tantangan yang harus dihadapi Richard ketika tanpa ada perlindungan LPSK. Dan di sini the dreamer bisa naik ke atas atau bisa dikatakan baik-baik saja atau bisa kurang baik kondisinya tergantung dari dianya sendiri. Membuat saya agak kecewa ini di pihak medianya ya, sekalipun mungkin merasa saya sudah melakukan prosedur dan aturan yang sesuai aturan-aturan dan tidak melanggar aturan, tapi mbok ya dipikir-pikir dulu. Karena ini adalah keselamatan nyawa seseorang. Ya. Tentunya pertimbangkan sekali lagi ketika mau menyiarkan. Apalagi pihak LPSK sudah memberikan peringatan kepada media tersebut, jangan disiarkan. Tidakkah bisa ditunda dulu? Tidakkah bisa dibicarakan lebih baik lagi dengan pihak-pihak terkait antara untung dan ruginya ketika disiarkan? Nah, tentunya itu harus ada pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana sekali. Di sini saya juga hanya bisa kecewa ya, tapi semuanya sudah terjadi.